Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustino Romadona dari kelompok 3, absen 12. Mohon izin untuk mewakili teman-teman saya dalam penjelasan tentang presentasi ekonomi makro bab 33, menjelaskan permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang pertama adalah 3 fakta kunci tentang fluktuasi ekonomi. Fakta yang pertama adalah fluktuasi ekonomi sifatnya acak dan tidak dapat diprediksi. Fluktuasi dalam ekonomi seringkali disebut siklus bisnis. Seperti istilah ini disebutkan, fluktuasi ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam kondisi usaha. Ketika PDB real tumbuh dengan cepat, usaha maka akan berjalan dengan lancar. Selama periode pengembangan ekonomi seperti ini, perusahaan mencatat banyak konsumen dan tingkat keuntungan yang bertambah. Sebaliknya, ketika PDB real jatuh selama masa resesi, usaha akan menjadi terhambat. Selama periode penyusutan ekonomi, kebanyakan perusahaan mengalami penurunan penjualan dan tingkat keuntungan yang berkurang. Selanjutnya adalah fakta yang kedua, yaitu sebagian besar kuantitas ekonomi makro berfluktuasi secara bersamaan. Dalam penjelasan buku di Mankyo, menjelaskan bahwa PDB real adalah variabel yang sering digunakan untuk memantau perubahan jangka pendek yang terjadi dalam perekonomian. Sebab PDB real merupakan alat ukur aktivitas ekonomi yang paling komprehensif. PDB real mengukur semua nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi pada periode tertentu. Selain itu, PDB real juga mengukur total pendapatan setelah disesuaikan dengan inflasi keseluruhan orang dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fakta yang ketiga yaitu ketika hasil merosot, pengangguran meningkat. Perubahan hasil keluaran barang dan jasa dalam perekonomian sangat terkait dengan perubahan dalam pemanfaatan angkatan kerja. Dengan kata lain, ketika PDB real menurun, tingkat pengangguran meningkat. Fakta tersebut tidak mengejutkan. Karena apa? Ketika perusahaan memilih untuk memproduksi sedikit jumlah barang dan jasa, mereka memberhentikan pekerjanya sehingga memperbesar angka pengangguran. Selanjutnya adalah gambar 1, tinjauan terhadap fluktuasi ekonomi jangka pendek. Gambar ini menunjukkan PDB real pada panel A, pengeluaran atau belanja investasi pada panel B, dan tingkat pengangguran pada panel C untuk perekonomian Amerika Serikat menggunakan data per 4 tahunan sejak tahun 1965. Masa resesi ditunjukkan dengan wilayah yang diarsir. Harus diperhatikan bahwa PDB real dan belanja investasi menurun selama masa resesi, sedangkan pengangguran ini meningkat. Dijelaskan pada panel A, pada gambar 1 menunjukkan PDB real ekonomi Amerika Serikat sejak tahun 1965. Pada panel B pada gambar 1, pengeluaran atau belanja investasi sangat bervariasi di berbagai siklus bisnis. Pada panel C pada gambar 1, menunjukkan tingkat pengangguran. Selanjutnya adalah menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Dalam fluktuasi ekonomi jangka pendek ini, ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah perkiraan atau asumsi ekonomi klasik. Yang kedua adalah realitas fluktuasi jangka pendek, dan yang ketiga adalah model permintaan agregat dan penawaran agregat. Menurut teori ekonomi makro klasik, perubahan dalam suplai uang memengaruhi variabel nominal, tetapi tidak memengaruhi variabel real. Hal ini disebutkan yaitu adalah perkiraan atau asumsi ekonomi klasik. Pandangan klasik ini terkadang digambarkan dengan ungkapan uang adalah selubung, yaitu variabel-variabel nominal menjadi hal pertama kita lihat.
ketika mengamati suatu perekonomian karena variabel-variabel ekonomi sering diekspresikan dalam satuan uang. Selanjutnya adalah realitas fluktuasi jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, variabel real dan variabel nominal saling terkait dan perubahan dalam suplai uang dapat secara sementara mendorong PDB real menjauh dari kecenderungan jangka panjangnya. Namun dalam teori klasik ini tidak akan bertahan dalam jangka pendek. Untuk memahami kondisi ekonomi jangka pendek ini, kita membutuhkan model baru. Model baru tersebut akan berfokus pada bagaimana variabel real dan variabel nominal akan berinteraksi. Nah, selanjutnya adalah model permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam gambar yang ditunjukkan dalam PPT ini, ekonom menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Sumbu vertikal menggunakan atau menunjukkan tingkat harga keseluruhan, dan sumbu horizontal adalah keseluruhan hasil produksi barang dan jasa ekonomi. Tingkat hasil produksi dan harga saling berkesesuaian pada titik ini, di mana kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat saling berpotongan, seperti pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya adalah kurva permintaan agregat. Ada dua pembahasan yang kami bahas, yaitu adalah mengapa kurva permintaan agregat melandai ke bawah dan mengapa kurva permintaan agregat bergeser. Dalam gambar 3 dijelaskan penurunan tingkat harga dari P1 sebagai penurunan tingkat harga dan P2 akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta dari Y1 ke Y2. Ada 3 alasan untuk hubungan yang negatif ini. Ketika tingkat harga turun, kekayaan real naik, tingkat suku bunga turun, dan tingkat nilai tukar menurun. Efek ini menstimulasi belanja untuk konsumsi, investasi, dan ekspor bersih. Peningkatan belanja dan pada komponen hasil produksi ini artinya jumlah barang dan jasa yang diminta menjadi lebih banyak. Selanjutnya adalah mengapa kurva permintaan agregat melandai ke bawah. Mengapa kurva permintaan agregat melandai ke bawah? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengingat kembali bahwa PDB yang diberi tanda Y merupakan jumlah dari konsumsi, yaitu C, investasi yaitu I, G yaitu belanja pemerintah, NX adalah ekspor neto. Nah, dari keempat komponen itu berkontribusi terhadap permintaan agregat barang dan jasa. Untuk sekarang kita asumsikan bahwa belanja pemerintah bersifat tetap karena kebijakan, sedangkan ketiga komponen yang lain, belanja, konsumsi, investasi, dan ekspor bersih, mengandalkan kondisi ekonomi, khususnya pada tingkat harga. Untuk memahami kemiringan menurun dari kurva permintaan agregat, oleh sebab itu, kita harus meneliti bagaimana tingkat harga memengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta untuk konsumsi, investasi, dan ekspor bersih. Penurunan tingkat harga menyebabkan peningkatan kuantitas barang dan jasa yang diminta. Inilah yang dicerminkan oleh kemiringan menurun kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat yang menurun ke bawah dibuat dengan asumsi penawaran uang tetap. Adapun hal-hal yang memengaruhi menurunnya kurva permintaan agregat. Yang pertama, tingkat harga dan konsumsi, efek kekayaan. Ambillah contoh, uang yang Anda simpan di dompet dan di rekening bank Anda. Nilai nominal uang ini adalah tetap, $1 selalu bernilai $1. Namun,
Nilai real dari $1 tidaklah tetap. Jika harga satu batang coklat turun 50 sen dolar, maka $1 bernilai 2 batang coklat. Ketika harga jatuh, uang Anda akan menjadi lebih berharga sehingga Anda dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Penurunan tingkat harga ini meningkatkan nilai real uang dan membuat konsumen lebih sejahtera, yang mana selanjutnya mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Peningkatan belanja konsumen berarti bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diminta, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang kedua adalah tingkat harga dan investasi. Tingkat harga yang lebih rendah mengurangi suku bunga, mendorong belanja lebih besar pada barang investasi, dan oleh karena itu akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang ketiga yaitu adalah tingkat harga dan ekspor neto. Ketika penurunan tingkat harga di Amerika Serikat menyebabkan suku bunga turun, nilai real dolar menurun di pasar nilai tukar asing. Depresiasi ini menstimulasi ekspor neto Amerika Serikat dan akhirnya meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang diminta, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya adalah mengapa kurva permintaan agregat bergeser. Ketika satu dari faktor-faktor ini berubah, kuantitas barang dan jasa yang diminta pada setiap tingkat harga berubah dan kurva permintaan agregat akan bergeser. Nah, adapun hal-hal yang menggeser permintaan agregat. Yang pertama adalah pergeseran yang disebabkan oleh konsumsi. Andaikan warga Amerika tiba-tiba menjadi lebih memperhatikan pentingnya tabungan untuk masa tua dan sebagai akibatnya, mengurangi jumlah konsumsi saat ini karena jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga berapapun menjadi lebih sedikit. Salah satu variabel kebijakan yang memiliki pengaruh ini adalah tingkat pajak. Ketika pemerintah mengurangi pajak, hal ini akan mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak, sehingga kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan. Namun ketika pemerintah menaikkan pajak, masyarakat pasti akan mengurangi pengeluaran belanja mereka dan kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri. Nah, yang kedua adalah pergeseran yang disebabkan oleh investasi. Mengapa kurva tersebut bergeser? Dikarenakan investasi. Dikarenakan jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu bertambah, kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Namun sebaliknya, jika perusahaan menjadi pesimis tentang masa depan kondisi usaha, mereka mungkin akan mengurangi belanja investasi dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Nah, dalam pergeseran yang disebabkan oleh investasi ini, kebijakan pajak juga dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui investasi. Sebagai contohnya, kebijakan pengembalian pajak yang berhubungan dengan belanja investasi perusahaan akan meningkatkan jumlah barang investasi yang diminta. Selanjutnya yaitu adalah hal ini selanjutnya mengakibatkan pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan. Pencabutan kebijakan tersebut mengurangi investasi dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Variabel kebijakan yang lain dapat mempengaruhi investasi dan permintaan agregat adalah persediaan uang. Seperti yang kita akan bahas pada bab sebelumnya, peningkatan persediaan uang akan menurunkan suku bunga jangka pendek. Hal ini menyebabkan biaya pinjaman berkurang yang merangsang belanja investasi. Selanjutnya yang ketiga adalah pergeseran yang disebabkan oleh belanja pemerintah. Cara paling langsung yang dilakukan penentu kebijakan dalam menggeser kurva permintaan agregat adalah belanja pemerintah. Contohnya, Dewan Legislatif memutuskan untuk mengurangi belanja peralatan baru militer. Dikarenakan jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga berapapun menjadi lebih kecil, maka kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika pemerintah mulai membangun lebih banyak jalan, hasilnya adalah bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva permintaan agregat bergeser ke kanan.
Yang keempat adalah pergeseran yang disebabkan oleh ekspor neto. Ekspor besi kadangkala berubah karena pergerakan di nilai tukar mata uang. Naiknya nilai mata uang negara Anda akan menekan ekspor besi dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Turunnya nilai mata uang negara Anda akan merangsang ekspor besi dan menggeser kurva permintaan agregat. Selanjutnya adalah kurva penawaran agregat. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu adalah yang pertama, mengapa kurva penawaran agregat vertikal di jangka panjang. Yang kedua adalah mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser. Yang ketiga adalah menggunakan permintaan dan penawaran agregat untuk menggambarkan pertumbuhan jangka panjang dan inflasi. Yang keempat adalah mengapa kemiringan kurva penawaran agregat naik dalam jangka pendek, dan yang kelima adalah mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser. Yang pertama adalah mengapa kurva penawaran agregat vertikal di jangka panjang. Dalam di jangka panjang ini, produksi barang dan jasa ekonomi PDB realnya bergantung pada kesediaan pekerja, modal, dan sumber daya alam, serta pada penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi ini menjadi barang dan jasa. Karena tingkat harga tidak mempengaruhi faktor penentu jangka panjang GDP real, maka kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal seperti diperlihatkan nanti pada gambar 4. Dengan kata lain, di jangka panjang, pekerja, modal sumber daya alam, dan teknologi akan menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, dan jumlah yang ditawarkan ini adalah sama, berapapun tingkat harga yang terjadi. Kurva penawaran agregat jangka panjang ini yang vertikal adalah bentuk grafis dari dikotomi klasik dan netralitas keuangan. Kurva penawaran agregat jangka panjang ini konsisten dengan gagasan ini, karena hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa jumlah hasil produksi variabel real tidak tergantung pada tingkat harga variabel nominal. Seperti yang dicatat sebelumnya, sebagian besar ekonom percaya bahwa prinsip ini berhasil ketika mempelajari kondisi ekonomi selama periode waktu yang lama, tetapi tidak berhasil ketika mempelajari perubahan tahun ke tahun. Jadi, kurva penawaran agregat vertikal hanya pada jangka panjang. Nah, ini adalah contoh dari kurva penawaran agregat vertikal di jangka panjang. Di jangka panjang ini, jumlah output yang ditawarkan tergantung pada jumlah pekerja, modal, dan sumber daya alam, serta pada teknologi untuk mengubah input tersebut menjadi output. Penawaran agregat tidak tergantung pada tingkat harga keseluruhan. Sebagai hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang ini berbentuk vertikal pada tingkat alami hasil produksi. Karena tingkat harga tidak memengaruhi faktor penentu jangka panjang GDP real, maka kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal. Gambar 4 tersebut, di jangka panjang, pekerja, modal, sumber daya, dan teknologi menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Dan jumlah yang ditawarkan ini adalah sama berapapun tingkat harga yang terjadi, seperti penjelasan saya tadi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari gambar ini adalah kurva penawaran agregat vertikal hanya di jangka panjang saja. Selanjutnya adalah mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser. Setiap perubahan dalam ekonomi yang mengubah tingkat hasil produksi alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Posisi kurva penawaran agregat jangka panjang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diperkirakan oleh teori klasik ekonomi makro. Tingkat produksi ini kadang-kadang diberi nama keluaran potensial atau output full employment. Agar lebih tepat, kita menyebutkannya dengan tingkat hasil produksi alamiah. Selanjutnya adalah penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang. Yang pertama, pergeseran akibat perubahan tenaga kerja.
Bayangkan kondisi ekonomi dengan tingkat imigran yang tinggi dengan meningkatnya jumlah pekerja, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan meningkat. Sebagai hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Namun sebaliknya, jika banyak pekerja yang pindah ke luar negeri, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri. Posisi kurva penawaran agregat jangka panjang juga tergantung pada tingkat pengangguran alamiah sehingga perubahan dalam tingkat pengangguran alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Sebagai contoh, jika pemerintah menaikkan upah minimum, rata-rata pengangguran alamiah akan meningkat dan kegiatan ekonomi akan menghasilkan lebih sedikit jumlah barang dan jasa. Hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri. Namun sebaliknya, jika terjadi perubahan sistem asuransi pengangguran yang mendorong pengangguran untuk mencari pekerjaan baru dengan lebih giat, rata-rata pengangguran alamiah akan menurun dan kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Namun, dengan meningkatnya jumlah pekerja, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan meningkat. Sebagai hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Namun sebaliknya, jika banyak pekerja yang dipindah ke luar negeri, kurva penawaran agregat jangka panjang pun akan bergeser ke kiri. Pembahasan yang kedua adalah perubahan akibat perubahan modal. Kenaikan modal saham dalam perekonomian meningkatkan produktivitas dan oleh karena itu, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Namun hasilnya kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan modal saham di perekonomian menurunkan produktivitas serta kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan, menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Yang ketiga adalah pergeseran akibat perubahan sumber daya alam. Kegiatan produksi dalam perekonomian sangat bergantung pada sumber daya alamnya, termasuk lahan, mineral, dan cuaca. Penemuan jenis mineral baru akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Selain itu, seperti perubahan pola cuaca yang menyulitkan pertanian akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke arah kiri. Di banyak negara, sumber daya alam yang penting didatangkan dari luar negeri. Perubahan ketersediaan sumber daya alam ini juga dapat menggeser kurva penawaran agregat. Yang keempat adalah pergeseran akibat perubahan teknologi. Alasan utama yang menjelaskan mengapa perekonomian saat ini menghasilkan lebih banyak dibandingkan generasi lalu adalah berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membuka perdagangan internasional mempunyai pengaruh dengan penemuan mesin produksi baru. Hal ini akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Namun sebaliknya, jika pemerintah mengesahkan peraturan baru yang melarang perusahaan menggunakan metode produksi tertentu, hasilnya pasti akan menggeser ke kiri dalam kurva penawaran agregat jangka panjang. Selanjutnya adalah menggunakan permintaan dan penawaran agregat untuk menggambarkan pertumbuhan jangka panjang dan inflasi. Fluktuasi jangka pendek pada hasil produksi dan tingkat harga harus dilihat sebagai deviasi atau penyimpangan dari kecenderungan jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, dijelaskan dalam gambar 5 ini adalah seiring dengan semakin baiknya kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa setiap tahunnya, hal ini terutama karena kemajuan teknologi, maka kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke arah kanan. Pada saat yang sama, seiring bank sentral yang meningkatkan penawaran persediaan uang, kurva permintaan agregat pun bergeser ke kanan. Pada gambar ini, hasil produksi tumbuh dari Y tahun 1990 menuju ke Y 2000 dan kemudian ke Y 2010 dan tingkat harga meningkat dari P 1990 ke P 2000 dan kemudian ke P 2010. Jadi
Permintaan agregat dan penawaran agregat menunjukkan cara baru untuk menggambarkan analisis klasik pertumbuhan dan inflasi. Contohnya seperti gambar ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengapa kemiringan kurva penawaran agregat naik dalam jangka pendek. Mengapa perubahan tingkat harga memengaruhi keluaran di jangka pendek? Ekonom makro telah mengemukakan 3 teori yang menjelaskan bentuk kemiringan naik dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Pada setiap teori, ketidaksempurnaan pasar tertentu menyebabkan sisi penawaran ekonomi berperilaku berbeda dalam jangka pendek jika dibandingkan dengan perilaku jangka panjangnya. Teori berikut berbeda secara terperinci, namun memiliki kesamaan umum. Kuantitas keluaran yang ditawarkan menyimpang dari tingkat jangka panjang atau tingkat alamiahnya, ketika tingkat harga aktual menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan masyarakat. Nah, terdapat 3 alternatif untuk memahami kemiringan naik kurva penawaran agregat jangka pendek, yaitu ada sticky wage, sticky price, mispersepsi terhadap harga alternatif. Nah, di gambar 6 ini menunjukkan kurva penawaran agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, turunnya tingkat harga dari P1 ke P2 mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dari Y1 ke Y2. Hubungan positif ini dapat disebabkan oleh sticky wage, sticky price, atau kesalah tafsiran. Sepanjang waktu, gaji, harga, dan persepsi menyesuaikan diri sehingga hubungan positif ini hanya sementara saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 alternatif untuk memahami kemiringan naik kurva penawaran agregat jangka pendek. Sebelum membahas teori sticky wedge, ada beberapa pendahuluan. Penjelasan yang pertama dan paling sederhana tentang kurva penawaran agregat jangka pendek yang kemiringannya menanjak adalah teori sticky wedge. Teori ini adalah teori yang paling sederhana dari 3 pendekatan terhadap penawaran agregat, dan beberapa ekonom meyakini pendekatan ini menyoroti alasan mengapa perekonomian di jangka pendek berbeda dari perekonomian jangka panjang. Karena itu, ini adalah teori penawaran jangka pendek yang kami tekankan dalam buku. Berdasarkan teori sticky wedge, kemiringan kurva penawaran agregat jangka pendek menanjak karena upah nominal adalah berdasarkan perkiraan harga dan tidak langsung merespon ketika harga aktual berbeda dengan harga perkiraan. Selanjutnya adalah teori sticky price. Beberapa ekonom menyarankan pendekatan lain untuk menjelaskan kemiringan menanjak kurva penawaran agregat jangka pendek yang disebut dengan teori sticky price ini. Teori sticky price ini menekankan bahwa harga dari suatu barang atau jasa tertentu pun lambat menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kelambatan penyesuaian harga tersebut juga terjadi karena terdapat biaya dalam penyesuaian harga yang disebut biaya menu. Biaya-biaya menu ini meliputi biaya pencetakan dan pendistribusian katalog serta waktu yang dibutuhkan untuk mengubah label harga. Akibat biaya-biaya ini, harga seperti juga gaji dapat bersifat melekat dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah teori mispersepsi. Pendekatan ketiga untuk memahami kurva penawaran agregat jangka pendek adalah teori mispersepsi. Menurut teori ini, perubahan keseluruhan tingkat harga dapat membingungkan produsen tentang apa yang terjadi di pasar individu di mana mereka menjual hasil produksinya. Sebagai hasil dari mispersepsi sementara ini, produsen merespon perubahan tingkat harga dan respon ini menyebabkan kemiringan menanjak kurva penawaran agregat jangka pendek. Kesimpulan dari 3 alternatif tersebut yaitu adalah terdapat 3 alternatif penjelasan untuk memahami kemiringan menanjak naik dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Yang pertama adalah sticky wage, yang kedua adalah sticky price, dan yang ketiga adalah mispersepsi terhadap harga relatif.
Para ekonom berbeda pendapat tentang teori-teori tersebut dan sangat mungkin setiap teori mengandung kebenaran. Untuk keperluan kita di buku ini, persamaan ketiga teori ini lebih penting daripada perbedaannya. Selanjutnya adalah kita dapat menyatakan hal ini secara matematis sebagai berikut. Kuantitas hasil produksi yang ditawarkan sama dengan tingkat alami hasil produksi ditambah dengan hasil pengurangan tingkat harga sebenarnya dengan harga yang diharapkan. Selanjutnya adalah mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser. Kurva penawaran agregat jangka pendek ini menjelaskan kepada kita jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam jangka pendek pada tingkat harga tertentu. Kita dapat menganggap bahwa kurva ini sama dengan kurva penawaran agregat jangka panjang, tetapi kemiringannya menanjak yang disebabkan oleh sticky wedge, sticky price, dan mispersepsi. Jadi, kita memikirkan variabel yang dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek. Kita juga harus mempertimbangkan semua variabel yang dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang, ditambah dengan variabel baru, tingkat harga yang diharapkan, yang memengaruhi upah yang melekat, harga yang melekat, dan mispersepsi. Peningkatan ekspektasi tingkat harga menurun jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Penurunan ekspektasi tingkat harga meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke arah kanan. Selanjutnya adalah dua penyebab fluktuasi ekonomi. Sekarang, setelah kita mengenal model kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat, kita memiliki perangkat dasar yang dibutuhkan untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Terutama sekali, kita dapat menggunakan apa yang telah kita pelajari tentang permintaan agregat dan penawaran agregat untuk menguji dua penyebab dasar fluktuasi jangka pendek, pergeseran permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, seperti gambar 7, ditunjukkan bahwa keseimbangan jangka panjang perekonomian diperoleh ketika kurva permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka panjang yang disimbolkan huruf A. Ketika perekonomian mencapai keseimbangan jangka panjang, ekspektasi tingkat harga akan menyesuaikan sehingga sama dengan tingkat harga aktual hasilnya. Kurva penawaran agregat jangka panjang akan memotong titik ini. Selanjutnya adalah dua penyebab fluktuasi ekonomi. Hal-hal yang kita akan bahas adalah mengapa kurva penawaran agregat menanjak, dampak pergeseran permintaan agregat, mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser, dampak pergeseran penawaran agregat, dan dua pembelajaran pergeseran penawaran agregat. Nah, selanjutnya adalah dampak pergeseran permintaan agregat. Dalam tabel 2, kurva penawaran agregat jangka pendek ringkasan, mengapa kemiringan kurva penawaran agregat menanjak? Yang pertama adalah teori sticky wedge, yaitu tingkat harga rendah menaikkan upah real yang mengakibatkan perusahaan memproduksi sedikit barang dan jasa. Yang kedua adalah dari teori sticky price, yaitu tingkat harga rendah membuat perusahaan terkena dampak harga yang lebih tinggi, serta membuat perusahaan tersebut harus memotong produksi. Yang ketiga adalah teori salah persepsi. Apa itu? Yaitu adalah tingkat harga rendah membuat produsen berpikir bahwa harga relatif mereka telah jatuh, sehingga mengakibatkan jatuhnya produksi. Selanjutnya adalah mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser. Yang pertama, pergeseran yang mengakibatkan oleh perubahan pekerja. Yang kedua adalah pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan modal.
Yang ketiga adalah pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan SDA atau sumber daya alam. Yang keempat adalah pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan teknologi. Yang kelima adalah pergeseran yang diakibatkan ekspektasi tinggi. Selanjutnya adalah kontraksi dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat yang bisa jadi disebabkan oleh gelombang pesimisme dalam perekonomian ditunjukkan dengan pergeseran ke kiri pada kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Hasil produksi turun dari Y1 ke Y2 dan tingkat harga turun dari P1 ke P2. Seiring waktu, ketika ekspektasi tingkat harga menyesuaikan diri, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan dari AS1 ke AS2 dan perekonomian mencapai titik C di mana kurva permintaan agregat yang baru memotong kurva penawaran agregat jangka panjang. Tingkat harga turun ke P3 dan hasil produksi kembali ke tingkat alaminya, yaitu Y1. Selanjutnya adalah dampak pergeseran penawaran agregat. Bayangkanlah, sekali lagi suatu perekonomian dalam keseimbangan jangka panjangnya. Kini anggaplah bahwa tiba-tiba beberapa perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi. Contohnya nih, cuaca buruk menghancurkan sebagian lahan pertanian sehingga menaikkan biaya produksi makanan. Atau terjadinya perang di Timur Tengah mungkin akan mengganggu pengiriman minyak mentah sehingga menaikkan biaya produksi minyak. Untuk menganalisis dampak ekonomi makro terhadap kenaikan biaya produksi seperti itu, kita mengikuti 4 langkah yang biasa kita lakukan. Pertama, kurva apakah yang terdampak? Karena biaya produksi memengaruhi perusahaan yang menawarkan barang dan jasa, perubahan biaya produksi tersebut mengubah posisi kurva penawaran agregat. Kedua, ke arah mana pergeseran kurva itu? Karena semakin tinggi biaya produksi akan menurunkan keuntungan penjualan barang dan jasa. Perusahaan menawarkan lebih sedikit kuantitas keluaran pada tiap tingkat harga. Sehingga seperti ditunjukkan oleh gambar 10 ini. Ketika beberapa peristiwa menaikkan biaya produksi perusahaan, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri dari AS1 ke AS2. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Hasilnya adalah stagflasi, yaitu hasil produksi yang merosot. Dari Y1 ke Y2 dan tingkat harga naik dari P1 ke P2. Selanjutnya adalah dampak pergeseran penawaran agregat. Ketika dihadapkan dengan pergeseran yang berlawanan pada penawaran agregat dari AS1 ke AS2, pemangku kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dapat mencoba untuk menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD1 ke AD2. Perekonomian akan bergerak dari titik A ke titik C. Kebijakan ini akan mencegah pergerakan penawaran agar tidak mengurangi hasil produksi dalam jangka pendek, tetapi tingkat harga akan naik secara permanen dari P1 ke P2. Transisi kembali ke equilibrium awal mengasumsikan bahwa permintaan agregat dipertahankan secara konstan di sepanjang proses itu. Pergeseran pada penawaran agregat dapat menyebabkan stagflasi, gabungan antara resesi dan inflasi. Penentu kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dapat memperkecil dampak penurunan keluaran, namun hanya akan memperburuk masalah inflasi. Selanjutnya adalah supporting article. Ekonomi ditargetkan 5,4% Sri Mulyani.
mengatakan daya beli masyarakat pendukungnya. Review dari kelompok kami. Dalam artikel Ekonomi ditargetkan 5,4%, Sri Mulyani. Daya beli masyarakat pendukungnya. Disebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tingkat inflasi tetap terjaga rendah dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Momentum tersebut akan terus dijaga melalui kebijakan ekonomi yang mendukung sisi permintaan agregat dan terus melakukan reformasi sektor real untuk mendorong sisi produksi dan meningkatkan produktivitas. Menurut Mankeu dalam bukunya Pengantar Ekonomi Makro dijelaskan bahwa ketika penurunan tingkat harga di Amerika Serikat menyebabkan suku bunga turun, nilai real dolar menurun di pasar nilai tukar asing. Depresiasi ini menstimulasi ekspor neto Amerika Serikat dan akhirnya meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diminta. Sebaliknya, ketika tingkat harga di Amerika Serikat naik dan menyebabkan suku bunga naik, nilai real dolar meningkat dan operasi ini menurunkan ekspor bersih Amerika Serikat serta kuantitas barang dan jasa. Dan kesimpulannya adalah terdapat kebijakan ekonomi yang dapat menaikkan dan menurunkan permintaan agregat seperti contoh di atas, bahwa apabila inflasi terjaga dan nilai tukar rupiah, maka akan meningkatkan produktivitas sehingga permintaan agregat pun naik. Selanjutnya adalah dalam kalimat pertumbuhan ekonomi nasional di 2017 diproyeksikan berada di atas 5%. Hal ini karena ekspor dan perdagangan internasional tetap terjaganya. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan investasi juga tumbuh positif. Keyakinan ini yang membuat pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun depan senilai 5,4%. Menurut Mankeu, penurunan tingkat harga meningkatkan nilai real uang dan membuat konsumen lebih sejahtera, yang mana selanjutnya mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Peningkatan belanja konsumsi berarti bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diminta. Sebaliknya, peningkatan harga menurunkan nilai real uang dan membuat konsumen kurang sejahtera sehingga mengurangi belanja sejumlah barang dan jasa. Kesimpulannya adalah, ketika perekonomian berada pada keseimbangan, maka akan berpengaruh kepada permintaan agregat dan penawaran agregat, di mana kedua hal tersebut stabil sehingga perekonomian akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan pengucapan kata atau kesalahan dalam berbicara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, malam.